berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera, dan boleh menikmati rumah tangga kita dalam sukacita Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan untuk hidup kita adalah sesuatu yang baik. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, jangan pernah hanya terpenjara dengan situasi dan kondisi yang kita alami hari ini. Sepanjang hari ini kita beraktivitas, mungkin kita menghadapi situasi-situasi yang tidak bersahabat. Ada masalah yang membuat kita sepertinya buyar semua yang kita rencanakan. Tapi tetap percaya dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan Yesus telah menjanjikan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan biarkan masalahmu dan situasi apapun membuat saudara lelah secara mental, secara emosional, sehingga saudara tidak bisa bersuka cita dan istirahat saudara terganggu malam hari ini. Mari kita hampiri tata kasih karunia-Nya, karena kita percaya dalam hadirat-Nya ada kelegaan, ada sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika situasi begitu berat, kami melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Memberi kami kekuatan dan mengarahkan hidup kami di jalan yang seharusnya. Bapa di surga, biarlah kami semua selalu mau berserah kepadamu situasi apapun, termasuk malam hari ini. Kami akan menyerahkan semua permasalahan, semua dinamika kehidupan kami, termasuk masa depan kami kepadamu. Karena kami percaya di dalam Engkau selalu ada harapan, ada masa depan terbaik. Dan di dalam Engkau ada kelegaan, sukacita, dan pengharapan. Pujian penyembahan yang terbaik kami ingin persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan disenangkan, hati Tuhan bersuka cita atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri
semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Haleluya, Kau pemilik hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus kekasih jiwa kami, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan dan Raja kami. Engkau yang terbaik, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus yang terbaik di dalam kami. Oh, haleluya, kami tak gentar sebab Kau beserta kami. Kami kuat sebab Engkau menopang kami. Haleluya, oh, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang setia. Kita bersyukur sekali Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedikit pun. Bahkan Tuhan punya rencana yang terbaik, yang terindah dalam hidup kita. Termasuk masa depan kita, masa depan yang luar biasa, yang mesti kita imani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang masa depan seringkali kita bisa menjadi kecewa karena tidak semua rencana-rencana kita sesuai harapan. Bahkan apa yang kita rencanakan kadang-kadang menyimpang dari sebelumnya. Dan itu bisa membuat kita kecewa, kita bisa mulai ragu apakah benar Tuhan itu menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita. Nah, berbicara tentang rencana-rencana nih, pernah enggak di antara kita yang pernah apa yang direncanakan ternyata gagal, tidak seperti yang diharapkan? Iya Pak, ini sih sebenarnya pengalaman, bukan pengalaman saya, tapi pengalaman teman saya Pak. Mereka ada satu pekerjaan di mana udah dapat satu seperti investor ya Pak yang mau ini dana gitu Pak. Mereka sudah buat satu plan yang udah tertata dengan baik. Taunya di perjalanan setelah sekian lama mereka merasa semua tuh udah siap, udah ready. Taunya si investornya itu menghilang tanpa berita Pak. Sehingga semua yang udah mereka timnya rancang, bahkan sudah tanya-tanya tempat untuk kantor Pak, udah dia sewa, udah semuanya itu gagal. Nah itu membuat mereka itu sempat down cukup lama, untuk mereka juga
menjauhlah dari kita-kita dalam hubungan pekerjaan maupun komunikasi juga agak terhenti Pak. Kekecewaan yang sangat mendalam gitu Pak. Sebenarnya bisa dipahami ya, ketika orang itu punya rencana, pasti kan punya harapan tertentu, sesuatu yang baik ke depan. Ketika apa yang diharapkan itu ternyata tidak berjalan dengan baik, gitu kan, rencananya tidak berjalan dengan baik, dia menjadi kecewa. Apalagi kondisi seperti itu ya, orang yang sudah punya komitmen untuk mendukung apa yang sudah direncanakan ternyata pergi tanpa pamit, tidak bisa dihubungin lagi, kekecewaannya akan lebih berat. Bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin bersama-sama dengan kami, kita juga sedang akan membahas tentang hal ini. Mungkin saudara mengalami yang namanya kekecewaan, apa yang saudara rencanakan tidak berhasil, bahkan sepertinya tidak mungkin terwujud lagi ini, padahal sudah direncanakan dengan sangat baik sekali. Mari kita akan melihat apa kata firman Tuhan. Karena biasanya kalau kita ini mereka-reka ke depan, buat perencanaan ke depan gitu, ada orang-orang tertentu yang memang pintar sekali untuk membuat konsep-konsep ke depannya seperti apa, perencanaan-perencanaan yang baik gitu. Kalau yang kurang telaten atau nggak mampu, cara yang paling gampang biasanya pergi ke paranormal, tanya ramalan-ramalan begitu, kemudian buat perencanaan sesuai ramalan, ramalan dari paranormal. Tetapi yang pintar itu nggak masuk akal, tapi dia juga akan buat itu semuanya. Tetapi memang kenyataannya ya, dalam realita tidak semua rencana tentang masa depan itu berhasil. Apalagi rencana-rencana yang sifatnya palsu seperti yang diungkapkan oleh orang-orang yang mempercayai kuasa-kuasa lain selain dari Tuhan. Itu pasti palsu, ada sesuatu yang justru membuat sangat kecewa ke depannya. Ini bagian dari pergumulan kita juga sebagai orang Kristen. Bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat masa depan kita? Lalu bagaimana kita perlu memikirkan apakah kita bisa lebih pasti menjalaninya? Kan seperti itu kita juga perlu tahu ya, supaya kita ngerti sebenarnya masa depan kita itu milik siapa sih? Milik kita atau milik siapa? Terus bagaimana Pak Alkitab melihat masa depan dalam hubungannya yang hari ini sampai seterusnya? Bagaimana itu Pak? Hari ini dan yang akan datang, ya, gitu ya. Betul. Oke, itu sangat bagus sekali, sebab kadang-kadang kalau orang sudah bicara tentang masa depan, itu sudah mengawang-awang begitu, sepertinya dia sudah tidak menginjak bumi lagi. Kakinya sudah nggak menginjak bumi lagi, karena begitu luar biasa impiannya, rencananya tentang masa depan. Tetapi kita memang harus bertitik tolak dalam kondisi kita saat ini. Realita hari ini seperti apa, lalu masa depan kita seperti apa. Kita bisa belajar dari Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 itu memberikan kepada kita 3 prinsip penting yang kita bisa percayai dan jadi pegangan ini untuk melihat masa depan kita dalam konteks realita kita hari ini. Yang pertama, kita mesti mengerti bahwa manusia itu tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Semuanya kan hanya reka-rekaan, semua hanya sekedar imajinasi, semua berdasarkan analisa-analisa, tetapi tidak ada kepastian. Itu semua disusun. Bisa saja ada yang terjadi, tetapi sebenarnya tidak ada kepastian. Bisa saja dalam proses setelah itu ada yang terjadi. Tetapi sebenarnya manusia itu bukan pemegang masa depan. Tuhanlah pemegang masa depan yang terbaik. Amen. Ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun atau berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini jelas bahwa masa depan itu milik Tuhan. Kita tidak tahu besok kita ini seperti apa. Kita bisa saja berkata, aku mau ke sini, besok mau ke sini, berikutnya mau ke sini. Kita punya rencana, tetapi kita tidak bisa pastikan apakah ketika hari H di mana kita akan mewujudkan rencana kita bisa melakukannya.
Saya punya sahabat yang sudah buat rencana dengan saya. Nanti kita akan kesini ya, kalau kita udah lewatin pandemi ini, tahun ini kita lakukan ini. Tetapi sebelum tahun kedua pandemi itu berakhir, ternyata dia sudah dipanggil Tuhan. Rencananya tidak bisa digenapi, padahal itu rencana yang sangat baik yang dia dedikasikan untuk membangun jemaat yang dia layani. Sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tetapi siapa yang bisa jamin bahwa tahun depan yang dia katakan itu milik dia? Masa depan adalah milik Tuhan. Makanya firman Tuhan hari ini jelas berkata, kalau hari ini atau besok berangkat ke kota Anu, di sana kita tinggal setahun atau akan berdagang atau lakukan apa saja, kita tidak tahu kalau Tuhan tidak izinkan. Itu artinya apa? Kalau Tuhan tidak izinkan, kita buat perencanaan apa saja, tidak akan bisa sampai di sana. Tetapi kalau saat ini kita menikmati rencana-rencana setahun lalu, 5 tahun lalu, dan kita bisa menikmati hasilnya, kita harus sadar itu karena Tuhan menghendakinya. Amin. Jadi kalau Tuhan tidak kehendaki, rencana kita sia-sia. Yang kedua, melibatkan Allah. Pentingnya melibatkan Allah dalam perencanaan kita. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau buat rencana itu, libatkan Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus membiasakan diri. Jangan berdoa ketika sedang gagal. Jangan berdoa setelah ada masalah. Jangan berdoa setelah situasinya sulit, baru berdoa. Tidak. Sebelum kita membuat rencana, kita perlu berdoa dulu. Kita perlu konsultasi dengan Tuhan. Kita perlu mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita perlu mendapatkan arahan dari Tuhan. Dalam perencanaan-perencanaan kita, mestinya diawali dengan doa. Untuk bertanya, untuk berkonsultasi, untuk menerima hikmat yang dari Tuhan. Supaya perencanaan kita sejalan dengan kehendaknya Tuhan. Itu pernah dilakukan oleh para rasul di Yerusalem. Ketika mereka diperhadapkan situasi yang sulit, di mana mereka harus berembuk, apa yang harus dilakukan? Mereka berembuk tetapi keputusannya apa? Ini kami putuskan. Kami bersama Roh Kudus memutuskan hal ini. Artinya keputusannya itu berdasarkan tuntunan dari Roh Allah sendiri. Perencanaan-perencanaan itu sesuatu yang sangat baik. Itu artinya kita tanggung jawab dengan hidup kita. Kita tanggung jawab dengan masa depan kita. Tetapi biarlah kita menyusun rencana hidup kita untuk masa depan kita harus melibatkan Tuhan. Bahkan harus tunduk pada otoritasnya Tuhan. Tuhan arahkan kita kemana. Dan kalau itu dari Tuhan, biasanya akan menjadi sebuah visi yang sangat unik, sangat istimewa, dan melampaui kemampuan kita untuk bisa mencapainya. Disitulah kita betul-betul membutuhkan keterlibatan kuasa anugerah Tuhan untuk mewujudkannya. Sebagai orang percaya, kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Jangan merasa sok tahu, sok kuat, sok bisa. Karena kita merasa pendidikan kita sangat tinggi, otak kita cemerlang, pengalaman kita banyak, kita punya sumber daya yang tidak terbatas untuk melaksanakannya. Lalu kita merasa tidak butuh Tuhan. Kita sudah buat rencana baru didoakan. Sebenarnya itu satu langkah kita lewati. Harusnya berdoa dulu, buat perencanaan, serahkan kepada Tuhan supaya kita bisa mengerjakan rencana-rencana kita dengan baik. Libatkan Tuhan dari awal perencanaan kita ke masa depan. Yang ketiga, miliki tindakan yang nyata. Ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini ayat yang kadang-kadang diabaikan orang Kristen. Kita tahu berbuat baik, tidak melakukannya berdosa. Kita kadang-kadang kan hanya berpikir berdosa itu berarti saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak merampok, saya tidak berjudi, saya tidak
pakai narkoba, saya tidak lakukan sesuatu yang buruk, saya tidak lakukan kekerasan. Kita berpikir itu dosa. Memang itu dosa. Tetapi ayat ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kalau kita tahu berbuat baik, tidak melakukannya, itu berdosa. Kalau kita tahu bahwa kita butuh pimpinan Tuhan dalam perencanaan kita. Kita tahu tadi firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi untuk masa depan kita. Bahkan sehari besok saja kita nggak tahu besok itu akan terjadi apa dengan hidup kita. Lalu kita merasa kita bisa buat perencanaan dan kita pasti bisa sampai di sana tanpa melibatkan Tuhan. Kita mengerti yang baik ini, kita tidak lakukan, berdosa. Dengan kata lain, dosa adalah ketika kita mengabaikan pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam seluruh hidup kita, termasuk dalam perencanaan hidup kita. Lakukan apa yang sudah saudara rencanakan. Kan sesuatu yang baik, karena dapat hikmat Tuhan. Saudara rencanakan dengan sangat baik sekali. Lakukan itu, jangan hanya sekedar teori. Sebab kalau hanya sekedar ditulis saja, sekedar rencana tidak melakukan, lalu kita bicara hal-hal yang besar tentang masa depan kita, itu namanya kan hanya membual. Itu hanya orang yang pintar berteori tetapi tidak pintar melakukan. Hanya pintar membuat rencana tetapi tidak mau ambil tanggung jawab. Tidak, Tuhan ingin, aku akan memberi engkau hikmat buat rencana yang baik, setelah itu lakukan rencanamu, aku akan menyertai. Kalau ingin kita mencapai masa depan yang Tuhan miliki tetapi diberikan kepada kita, kita harus lakukan tindakan-tindakan yang nyata. Jangan hanya berkeluh kesah dengan situasi yang ada, menyalahkan orang lain tetapi tidak mau bekerja keras, menghindar masalah, tidak mau capek, tidak mau kerja rajin bersama dengan orang lain, tidak mau dipimpin orang lain. Saya ketemu orang muda yang tidak mau bekerja, padahal potensinya sangat baik. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak bekerja? Coba itu ada orang yang membutuhkan pegawai, saya nggak mau diatur orang, Pak. Kenapa tidak mau diatur orang? Kalau nggak mau diatur orang jadi bos atas dirimu sendiri. Padahal orang yang berdagang saja, dia diatur oleh pelanggannya. Dalam hidup ini tidak bisa kita ini hanya berpikir tidak boleh ada orang lain mencampuri hidup saya. Itu hanya orang-orang yang takut dengan realita, takut dengan kenyataan bahwa dia butuh orang lain. Tuhan rancang kita itu dengan sebuah kebutuhan kehadiran orang lain mendukung kita. Sebagaimana kita dibutuhkan orang lain, kita juga membutuhkan orang lain. Bertindak, lakukan rencana-rencanamu dengan berani, belajar kerjasama dengan orang lain, mengikuti bagaimana Tuhan mengarahkan. Jangan menyerah kalau ada masalah. Karena Tuhan pemilik masa depan hidupmu. Maka percaya kalau kita mengikuti apa yang Dia katakan, maka kita akan masuk dalam rencana Tuhan yang Amen. terbaik itu dalam hidup kita. Amen. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau saudara diberi Tuhan kemampuan untuk buat rencana-rencana yang baik. Bisa buat planning yang teratur, yang rapi. Puji Tuhan, saudara lakukan dengan baik. Kalau saudara tidak pintar, belajar dari orang lain dan harus belajar. Tetapi baik saudara memang sudah terbiasa dan pintar melakukannya atau belum terbiasa, semuanya tetap sama. Minta bimbingan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta Tuhan arahkan pikiran dan hati kita kepada rencananya, kepada masa depan yang Tuhan tetapkan. Jangan hanya berpijak pada kemampuan sendiri, akal budi kita, tetapi mengabaikan pentingnya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah buat rencana, ayo kita lakukan apa yang kita rencanakan dengan konsisten, dengan semangat, tidak menyerah, dengan tekun. Apapun yang terjadi, percaya
kita berjalan bersama dengan Tuhan pasti sampai pada masa depan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kita Amin. bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau pemilik masa depan dan kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Kami percaya bahwa masa depan yang menjadi milik Tuhan itu menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu. Tuhan ingin kami sampai pada masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan memberi kami hikmat, memberi kami pengertian, menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami bisa membuat rencana-rencana yang terbaik, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kami bisa menetapkan target-target yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan ketika kami sudah bisa membuat sebuah rencana yang baik tentang masa depan kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang konsisten, orang-orang yang punya tekad yang kuat, Amin. yang mau melaksanakan apa yang kami rencanakan, menyerahkan semua hal itu pada Tuhan, tunduk pada pimpinan Tuhan. Kami sangat percaya segala perkara akan terjadi dalam hidup kami, dan itu menyatakan pekerjaan besar Tuhan melalui apa yang kami kerjakan. Bapa di surga, mengerti hati kami. Tuhan menilai hati anak-anak-Mu saat ini yang merasa gagal, kecewa karena semua rencananya sepertinya batal, gagal, tidak bisa dilakukan lagi. Tapi biarlah mereka mulai bisa mengevaluasi di mana Tuhan dalam rencananya, di mana keterlibatan Tuhan dalam rencana-rencana itu. Dan kalau ternyata rencana-rencana mereka mengabaikan keterlibatan dan kedaulatan Tuhan, biarlah kami semua dengan hati yang terbuka, lembut hati, mau merubah semua rencana kami. Amin. Biarlah kami semua terbuka terhadap rencana Tuhan, walaupun kami harus berubah, walaupun kami harus meninggalkan cita-cita kami, meninggalkan keinginan dan impian kami. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kehendak-Mu, Tuhan menyatakan rencana-Mu, biarlah kami punya keberanian untuk melakukan dan bertindak seperti yang Tuhan rencanakan. Amin. Bapa tidak pernah gagal menggenapi rencana-Mu. Tuhan tidak pernah gagal menggenapi rencana-Mu untuk hidup kami, untuk masa depan kami. Amin. Untuk pernikahan kami, Amin. untuk anak-anak kami. Yes, Tuhan amin. tidak pernah gagal Amin. untuk mewujudkan rencana-Mu atas pelayanan kami, Amin. atas gereja Tuhan di Yes. mana Tuhan Amin. percayakan kepada hamba-hamba-Mu. Situasi apapun tidak pernah menghalangi rencana-Mu gagal. Amin. Tetapi dari sisi kami, supaya kami terus melangkah, tetap setia, tetap tekun, tetap rajin melakukannya. Tiba saatnya kami akan sampai pada titik di mana keberhasilan demi keberhasilan akan kami raih. Amin. Dan kami semakin mengenal ini karena Tuhan Amin. yang bekerja dalam Yes, hidup kami. dalam nama Yesus. Hati kami semakin melimpah dengan ucapan Yes, syukur, amin. dengan pujian. Kasih kami semakin berkobar-kobar kepadamu. Amin. Tuhan memberkati semua orang yang sedang bergumul tentang masa depan, untuk anak-anak muda, untuk orang tua, untuk orang-orang yang baru menikah, untuk orang-orang yang sedang mengawali usahanya. Semuanya kiranya Tuhan berkati. Orang-orang yang berserah dan tunduk pada pimpinan-Mu, Tuhan arahkan mereka. Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Amin. Tuhan juga berkati semua perencanaan-perencanaan tentang negeri ini yang dilakukan oleh pemerintah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan kepadamu, kiranya Tuhan menolong supaya pemerintah sanggup mewujudkannya. Amin. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan dengan cara-Mu yang tidak terbatas membuat rencana-rencana itu akhirnya diubah kepada rencana-rencana yang selaras dengan kehendak Tuhan. Amin.
Kami sangat percaya bangsa ini dicintai Tuhan, Yes. bangsa ini ada di hati Tuhan, dan bangsa ini akan Tuhan berkati. Amin. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pemilik masa depanmu. Jadi jangan menyerah, jangan kecil hati, jangan tawar hati. Apapun keadaanmu, tetap percaya masa depan itu disediakan Tuhan untukmu. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kita. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang ada. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Karena kami berharap, kami berdoa senantiasa saudara-saudara semua diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, anugerah Tuhan, memberi jalan keluar yang terbaik, merubah kehidupanmu menjadi semakin baik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora yang saudara lihat hari ini. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.